antara kader Nahdlatul Ulama yang berada di kota. Karena atau yang disebabkan karena berbeda output pondok pesantren. Beberapa tahun yang lalu, Syekhuna Raden Tunggul Bajang, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pernah mengharap atau mencanangkan, bahkan beliau sendiri untuk anak-anak kita yang di Ma'had di Anjan itu untuk melepas semua alma mater pondok. Kalau sudah dianjani, semua adalah tulab dan talibat Ma'had. Kalau sudah dianjani, berarti semua kita satu. Datang dari pondok A, pondok B, yang penting dianjani itu adalah rumah kita bersama. Kalau sudah pulang dari Anjani, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Dalam arti, di Anjani itu tidak ditonjolkan alma mater. Nah, perkiraan saya atau pandangan saya itu untuk menghindari perselisihan, untuk menjaga persatuan, di mana saja kader NU itu berada. Contoh saja diberikan kita itu di Anjani. Sehingga di kota mana saja kader NU itu bersaudara. Mungkin ini yang perlu dipahami oleh semua kita bahwa kalau innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka kalau kita turunkan lagi menjadi sesungguhnya orang NU itu semua bersaudara. Kita seorganisasi. Rahim itu bukan hanya rahim ibu. Rahim itu ada rahim ilmu. Rahim keilmuan. Bahwa kita itu berada di satu rahim. Rahimnya NU. Kita saudara kandungan NW. Sehingga perselisihan-perselisihan yang ada itu kita minimalisir. Wajar di mana saja. Bersaudara pun kadang bertengkar. Salah paham. Miskomunikasi. Ketika terjadi di kota seperti itu manusiawi dan wajar, tapi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mari kita kembali kepada rumah bersama kita, itu adalah ini. Egoisme atau ta'assub yang berlebihan kepada rumah tertentu, pondok tertentu, itu tidak menggambarkan ke-NU-an kita. Kader NU itu datang dari mana saja, tapi kan di akhirnya itu ada Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren A, Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren B, Nahdlatul Ulama. Itu saja yang kita lihat. Juga kalau sudah kita di luar daerah, di luar rumah, sekalipun tidak bersaudara kandung, kita menjadi saudara. Ketika kami di Mekah, kalau bersama orang Indonesia, kita bersaudara. Kalau kita bersama sudah sama orang teman-teman Lombok, kita bersaudara. Bahkan kalau kita di tempat lain, katakanlah di Mesir,
Semua orang-orang yang sipit seperti kita ini dikatakan orang Cina ini. Orang Indonesia, Malaysia, Brunei, semua dipanggil sini atau orang Cina. Nah, kalau orang melihat kita itu bersaudara, kenapa kita justru bertengkar? Orang melihat kita itu akur, kenapa kita justru saling saling senggol? Itu yang tidak boleh terjadi. Mari kita kembali kepada nahnu fityanul ulum. Kami atau kita. Nahnu. Selalu kita diajarkan nahnu oleh Bapak Maulana Syekh. Selalu diajarkan kita oleh Bapak Maulana Syekh. Saya ingat dulu beliau itu sangat-sangat anti terhadap kata-kata anak. Pondok pesantren A, anak. Pesantren B, anak, itu tidak boleh. Jadi kita warga Nahdlatul Ulama, kita kader Nahdlatul Ulama. Untuk menjawab poin kedua, selesaikan yang pertama. Kalau kita sudah bersatu, kalau kita sudah bersama membangun, jadi dia. Bersama kita pikul, jadi dia. Apalagi kalau di luar daerah, insya Allah semangat kebersamaan, semangat persaudaraan itu seharusnya lebih kental dibanding di daerah kita atau di Lombok. Teknis membangun asrama. Nah, makanya saya tadi bilang akan lebih terasa atau lebih meluas manfaatnya ketika kita bangun pesantren. Bukan untuk tempat kita tinggal. Kalau asrama, mohon maaf, penting juga perlu kita buat asrama. Tapi bukan hanya itu yang kita lihat itu. Bukan tempat tinggal kita bersama. Tapi bagaimana kita jalankan peran kita masing-masing sebagai duta. Duta belajar dan duta untuk menyampaikan ilmu yang kita dapatkan di NUI ini terus kita sebarkan kepada orang lain. Itu sebenarnya yang ingin sekali terwujud di Jogja ini. Dan insya Allah dengan adanya dan sudah mulai bekerjanya pengurus wilayah yang baru, insya Allah apa saja yang beliau rencanakan dengan kebersamaan kita bisa terwujud. Dan PB Syekhuna Tenguru Bajang sangat senang dan cepat respon kalau ada masalah-masalah pembangunan untuk pengembangan organisasi di luar daerah. Beliau sedang gencarnya untuk pengembangan NUI di luar daerah. Alhamdulillah di Sulawesi hari ini Tuan Guru Zaini dan Tuan Guru Anas sampai dari Sulawesi, peletakan batu pertama, penerimaan penyerahan lahan untuk pondok pesantren, banyak sebenarnya. Kalau kita sudah bersatu bersama, jadi. Silakan adik-adik di sana di Jogja, itu salah satu akibat atau faktor yang kedua tadi itu, yaitu tradisi keislaman kita yang di Lombok ketika kita bawa ke kota itu terkikis atau berkurang. Seandainya kita bawa keislaman kita, kebersamaan kita di Lombok, kemudian kita kemana-mana, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Perlu diketahui bahwa memang watak atau karakter seorang di kota itu beda ketika dia di pedesaan. Karakter seorang itu beda dari
dari apa ya, dari lokasi atau tempat dia berada. Di daerah dingin, beda daerah panas, di daerah apa ya, pegunungan, beda dengan daerah pesisir dan seterusnya. Begitu juga watak dan karakter orang di desa itu ketika di kota bisa saja itu ikut dengan karakter dan watak orang-orang di kota, dan salah satu ya karakteristik orang kota itu individualisme. Selalu lebih mementingkan diri sendiri, karena memang kehidupan kota dan kehidupan apalagi kota-kota besar itu membutuhkan apa ya, karakter yang agak kuat dan mohon maaf agak kasar sedikit ya. Mungkin itu jawaban dari saya dari dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan INWI tersebar bukan hanya dengan pasti bukan dengan pedang, bukan hanya dengan ceramah pidato, ya, tapi dengan sikap. Cukup dengan kita mempertahankan identitas di tempat orang, minimal ada sesuatu yang menjadi pertanyaan mereka. Ini kebiasaan baru saya lihat. Dari mana? Ini akhlaknya ini baik sekali. Organisasi mana? Bisa saja seperti itu. Artinya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Pakai yang tiga itu. Tidak bisa dengan sikap, dengan mengajak, tidak bisa dengan mengajak langsung, ya tampakkan kepada mereka nilai-nilai indahnya kita berorganisasi INWI. Nampakkan bahwa inilah ajaran yang kami dapatkan dari guru kami, dari guru besar kami. Nampakkan hal-hal yang indah, hal-hal yang tidak ada di tempat mereka, tempat orang-orang yang tidak mengenal kita itu. Tidak perlu pusing bagaimana cara kita. Sebenarnya dengan kita melaksanakan ajaran-ajaran guru kita, ajaran-ajaran INWI, itu sudah sebenarnya kita sudah melakukan dakwah, sudah kita menyampaikan kepada orang lain. Minimal sudah kita memberikan warna baru, yaitu warna INWI kita. Taruhlah, contoh, Anda berada di sebuah kampung kecil. Semua orang di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain. Anda datang di situ dengan penampilan yang biasa dibawa dari rumahnya, dari organisasinya. Bahwa saya berwirid seperti ini, bahwa saya harus memberikan salam seperti ini. Salam saja itu merupakan cara mengajak yang paling ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu identitas kita. Bapak Maulana Syekh
Mungkin adik-adik yang milenial yang umur di bawah 20 atau baru 20-22 ini atau mungkin 2-30-an mungkin tidak terlalu jelas memorinya ketika ketemu dengan Bapak Maulana Syekh. Bahwa Bapak Maulana Syekh sangat tidak suka ya ucapan salam yang terputus-putus. Apalagi dengan ucapan bahkan beliau itu sampai pernah beliau bilang, saya lihat di TV kemudian saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milik tampar bayi TV nu Basen. Ini kan identitas. Sehingga sebelum wafat beliau itu selalu menyampaikan menyempurnakan cara menyampaikan salam. Itu salah satu identitas kita. Bahkan bisa kita mencium bau orang Inuit itu dari salamnya, dari sikapnya. Terus terang, ketika saya di tempat lain, pernah saya di negara di Malaysia ya, di tempat yang saya tidak ada kenalan di situ, tapi melihat ada orang tertentu dengan sikapnya, bahkan dengan salamnya, oh ini kemungkinan besar ini orang Inuit. Ternyata iya. Nah, ketika kita bawa identitas kita kemana-mana, itu artinya kita sudah mengajak, sekalipun tidak dengan lisan, tapi dengan sikap, dengan akhlak, dengan ajaran-ajaran yang kita terima dari guru besar kita itu. Terima kasih.